Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang metabolisme dan enzim. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Novandra Putra. Saya Bagus Ragibia. Saya Najwa Syesha Tahira. Pengertian enzim. Kata enzim sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu en yang berarti dalam dan zim yang berarti ragi. Dengan begitu, bisa kita simpulkan bahwa enzim bisa diartikan sebagai zat dalam ragi. Dengan kata lain, maksud dari enzim di sini yaitu sekelompok protein yang memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai biokatalis, yang berguna untuk membantu proses metabolisme tubuh seperti hal pembentukan senyawa penyusunan sel, penguraian protein, pembakaran glukosa, dan penguraian polisakarida. Sementara itu, enzim juga bisa diartikan sebagai suatu protein yang berguna untuk katalisator dalam reaksi pemecahan dan juga pembentukan atau metabolisme suatu zat yang terjadi di dalam sel sebuah jaringan. Katalisator merupakan suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Enzim adalah senyawa protein yang mempunyai molekul besar. Terdapat beberapa enzim yang hanya terdiri dari polipeptida dan tidak memiliki kandungan gugus kimia selain residu asam amino. Akan tetapi, ada enzim lain yang membutuhkan tambahan komponen untuk aktivitasnya. Komponen itu disebut dengan gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan ion atau molekul yang dibutuhkan oleh beberapa enzim untuk melakukan proses katalis. Sifat enzim. Enzim mempunyai peran yang penting bagi tubuh manusia dan atas berlangsungnya kehidupan suatu organisme. Oleh karena itu, kita harus memahami sifat enzim. Berikut ini adalah beberapa sifat enzim yang perlu kita pahami. Antara lain, yang pertama, sebagai katalisator. Sifat enzim yang pertama yaitu berperan sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang bisa merubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa adanya enzim, sebuah reaksi sangat sulit terjadi. Sedangkan dengan adanya enzim, kecepatan reaksinya bisa meningkat sampai 107 hingga 1013 kali. 2. Enzim bekerja secara selektif dan spesifik. Sebuah enzim akan bekerja secara spesifik. Itu artinya enzim tertentu hanya bisa mengadakan perubahan pada zat tertentu juga. Dengan kata lain, enzim hanya bisa memengaruhi satu reaksi dan tidak bisa memengaruhi reaksi lainnya yang bukan bidangnya. Satu enzim akan khusus untuk satu substrat saja. Misalnya, enzim katalase yang hanya bisa menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang ketiga, enzim memiliki sifat bolak-balik. Sifat enzim berikutnya yaitu dapat bekerja bolak-balik karena bisa ikut bereaksi tanpa memengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk lagi di hasil reaksi sebagai enzim. Saat itu serta untuk bereaksi, maka struktur kimia enzim juga akan berubah, namun di akhir reaksi struktur kimia enzim akan terbentuk kembali semula. 3. Enzim memiliki sifat bolak-balik. Sifat enzim berikutnya yaitu dapat bekerja bolak-balik karena bisa ikut bereaksi tanpa memengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk lagi di hasil reaksi sebagai enzim. Saat ikut serta untuk bereaksi, maka struktur kimia dan enzim akan juga berubah, namun di akhir reaksi struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula. Yang keempat, seperti protein. Enzim mempunyai sebagian besar sifat protein yang dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu rendah, protein enzim akan mengalami koagulasi dan pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi. Karena enzim tersusun dari komponen protein, maka sifat enzim tergolong koloid. Enzim sendiri mempunyai permukaan antar partikel yang sangat besar sehingga bidang kegiatannya juga besar. Yang kelima, enzim bersifat termolabil. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu rendah, maka kerja enzim akan melambat. Semakin tinggi suhu reaksi kimia yang dipengaruhi oleh enzim, maka akan semakin cepat. Namun, apabila suhu terlalu tinggi, maka enzim tersebut akan mengalami denaturasi. Yang keenam, hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Karena enzim berperan sebagai katalisator, namun tidak ikut bereaksi, maka jumlah yang digunakan sebagai katalis tidak perlu banyak-banyak. Satu molekul enzim bisa bekerja berulang kali selama molekul tersebut tidak rusak. Ketujuh merupakan koloid. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim tersusun atas komponen protein. Oleh karena itu, sifat enzim tergolong koloid. Enzim sendiri mempunyai permukaan antar partikel yang cukup besar.
sehingga bidang aktivitasnya juga cenderung besar. 8. Enzim dapat menurunkan energi aktivitas. Sebuah enzim kimia bisa terjadi apabila molekul yang terlibat mempunyai cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju ke bentuk reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Energi aktivitas sebuah reaksi yaitu jumlah energi dalam koloid yang dibutuhkan untuk membawa semua molekul pada 1 mol. Pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi di puncak batas energi. Jika suatu reaksi kimia ditambahkan dengan katalis berupa enzim, maka energi aktivasi bisa diturunkan dan reaksi akan berjalan dengan lebih cepat. Yang terakhir, tidak menentukan arah reaksi. Enzim tidak berperan untuk menentukan mau kemana arah reaksi tersebut berjalan. Senyawa yang lebih diperlukan adalah poin dari arah sebuah reaksi kimia. Misalnya saja, tubuh yang kekurangan glukosa, maka akan bisa mencegah glukosa cadangan atau glykogen dan juga sebaliknya. Komponen enzim sendiri mempunyai 3 bagian. Jenis komponen penyusun yang ada di dalamnya, mulai dari apoenzim, kofaktor, dan gugus prostetik. Berikut adalah beberapa penjelasan lengkap mengenai ketiga macam tersebut. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungannya yang ada di sekitarnya. Kedua, kofaktor. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada di dalamnya enzim, yaitu berupa anorganik atau aktivator berupa logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim FeCAMnZnKCO, ion klorida, dan ion kalsium. Yang ketiga, gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan sebuah senyawa organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim flavin adenin. Dinukleotid, heme, dan biotin merupakan bagian dari gugus prostetik yang memiliki kandungan zat besi berperan untuk memberikan kekuatan ekstra pada enzim, terlebih pada katalase, sitokrom, oksidase, dan proksidase. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, ada suhu atau temperatur. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Lalu yang keempat, zat-zat pengingat. Dan yang kelima, zat-zat penghambat. Perkenalkan, kami dari kelompok katabolisme. Nama saya Firdausah Aprilia. Saya Muhammad Abrar. Saya Rizky Rijah Syaputra. Kami ingin membahas tentang tahap-tahap katabolisme. Berikut penjelasannya. Pengertian katabolisme. Katabolisme adalah pengurangan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi untuk digunakan oleh makhluk hidup. Ini dia perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Sementara respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada tahapan dekarboksilasi deoksidatif. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A, NADH+, NADH, CoA, 8CO2. Asam pirufat akan mengalami dekarbolisasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2, akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH, asetil CoA. Asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Berikut ini tahapan glikolisis. Fase 1, glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa yang membentuk glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi frutosa 6-fosfat. Frutosa 6-fosfat mengalami fosfolisasi menjadi fruktose 1,6 disfosfat. Fase 2 terjadinya isomerisasi atau pemecahan menjadi gliserdehida 3-fosfat dan dehidroksieton. Kemudian dehidroksieton diubah menjadi gliserdehida fosfat. Gliserdehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3
disfosgliserat. Dengan bantuan fosfoglycerat kinehisa 1,3, disfosgliserat berubah menjadi 3 fosfoglycerat. Berismorisasi menjadi 2 fosfoglycerat berubah menjadi fosstoenol pyruvate. Terbentuknya asam pyruvate. Berikut ini pembahasan tahapan-tahapan siklus Krebs. Pertama, proses pembentukan sitrat. Terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat, dibantu oleh enzim sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadi proses dekarbolisasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogens. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Terjadinya proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat bukan GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogens. Pada tahap ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan bantuan enzim malat dehidrogens. Oksaloasetat akan ditangkap setil CoA dengan siklus Krebs terus terjadi. Berikut ini tahapan-tahapan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol, asam piruvat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Langkah reaksi. 1. Pembebasan CO. Dari asam piruvat menjadi kemudian diubah menjadi asetildehid. Yang kedua, reaksi reduksi asetildehid oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat menjadi berlanjut dengan perubahan asam piruvat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam piruvat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Hasil akhir 2 asam laktat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH. Berikut ini penjelasan tentang Fermentasi asam laktat. dan fermentasi asam alkohol. Fermentasi asam laktat, mekanismenya melibatkan hidrolisis, glikolisis, dan reduksi. Terjadinya pada bakteri Lactobacillus sp dan sel otot. Fermentasi alkohol, mekanismenya melibatkan glikolisis, dekarbosilasi, dan reduksi. Terjadi pada hamir atau ragi. Produk 2 ATP dan asam laktat. Proses terjadi di dalam atau di luar sel. Produk berupa etanol 2 ATP dan CO2. Proses terjadi di dalam sel. Sekian pembahasan kami tentang katabolisme. Selanjutnya akan dibahas oleh part 3 Tentang anabolisme. Kami dari part 3 tentang anabolisme. Sebelumnya perkenalkan saya Akila Salsabila Zafah. Saya Akmarin Ekstrati Hakim. Langsung saja kami akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh anabolisme, fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Proses fotosintesis ada 2 cara dengan reaksi terang yang memerlukan cahaya dan berlangsung di siang hari saja. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya karena berubah menjadi energi kimia. Ciri fotosintesis, ciri reaksi terang butuh energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia yaitu ATP NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap dengan cahaya diserap ada merah dan biru. Terjadi di membran terakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, B, dan karotenoid.
Fotosistem. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1 atau P700 yang mengandung klorofil A buat energi cahaya dengan gelombang P700 nanometer. Yang kedua ada fotosistem 2, P680 mengandung klorofil A yang menyerap ke dalam energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosistem menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi yaitu klorofil A. Fotofosforilasi non-siklik yang pertama, fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Yang kedua, energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecahkan molekul air. Yang ketiga, elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron. Yang keempat, proses ini menghasilkan ATP. Fotofosforilasi siklik, satu elektron dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. 2. Fotosistem 1 menuju akseptor elektron menuju ferrodoksin menuju kompleksi sitokrom menuju fotosistem 1. Dan 3. Terakhir menghasilkan ATP. Sekian dari kami pada part anabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.